Pada video ini saya akan membahas salah satu fundamental dari pemrograman, yaitu looping atau biasa juga disebut dengan nama perulangan. Looping atau perulangan itu adalah suatu teknik dalam bahasa pemrograman untuk mengeksekusi satu atau lebih statement secara berulang-ulang. Mengapa looping atau perulangan ini sangat penting sekali di pemrograman? Nah, sebagai contoh di sini ada kode program, ya. Print hello polybatam ini adalah satu statement dan kita membuat sebanyak 10 statement yang sama, ya. Sehingga ketika kita jalankan program yang sudah kita buat dalam bentuk seperti ini, maka ketika kita jalankan di terminal tentunya akan mendapatkan output juga sebanyak hello polybatam ya sebanyak 10 kali. Namun pertanyaannya adalah bagaimana jika ada 1000 hello polybatam yang harus kita print? Solusinya mungkin sederhana. Kita langsung mengetikkan saja statement tambahan sebanyak 990 supaya nanti jumlahnya ada 1000 hello polybatam yang dapat ditampilkan pada bagian output terminalnya. Ya, sesimpel itu. Namun bagaimana misalkan ternyata saya suruh balikan, tolong polybatamnya diganti dengan word. Tentunya solusinya adalah dengan mengganti 1000 baris tersebut ya, setiap statement yang ada di sini, polybatamnya kita ganti dengan tulisan word daripada tulisan polybatam. Ya, sehingga ketika dijalankan jadinya hello world sebanyak 1000 baris. Terus kemudian gimana caranya kalau misalkan saya suruh ganti dengan hello world ya, halo dunia. Saya suruh rubah lagi, artinya dirubah lagi sebanyak 1000 baris lagi. Ya, tentunya ini possible untuk dilakukan, namun tidak begitu efektif untuk dilakukan. Nah, disinilah peran dari looping atau perulangan itu sangat-sangat berguna sekali di dalam pemrograman. Sebelum kita masuk lebih lanjut tentang sintaks-sintaks yang dapat kita gunakan dalam membuat perulangan di bahasa pemrograman Python, saya ingin membahas terlebih dahulu tentang apa itu yang disebut dengan iterable object. Di pembahasan tentang variabel, kita sudah membahas tentang apa itu yang namanya objek. Dan perlu diketahui di sini tidak semua objek itu dapat dilakukan perulangan. Ya. Contoh-contoh iterable object itu adalah yang sudah kita bahas sebelumnya adalah string. Ya, dan ada lagi nanti yang kita bahas pada video-video selanjutnya itu ada yang namanya struktur data bawaan list, struktur data bawaan tuple, dictionary maupun struktur data bawaan set. Nah, kelima, iterable object yang ada di sini itu dapat dilakukan perulangan. Berbeda dengan misalkan objek integer, objek float itu tidak bisa dilakukan yang namanya perulangan karena mereka bukan yang namanya iterable object atau objek yang dapat dilakukan iterasi. Perulangan di Python itu dapat dilakukan dengan menggunakan dua buah cara. Nah, di video ini saya akan fokus membahas tentang perulangan dengan menggunakan for terlebih dahulu. Perulangan dengan for itu digunakan untuk melakukan perulangan ketika jumlah iterasi dari statement ataupun blok program sudah diketahui nilainya, ya, atau fixed number. Misalkan, ulangi statement hello world sebanyak 1000 kali. Itu kita sudah tahu, diulang sebanyak 1000 kali. Nah, ketika kita sudah tahu nilainya, umumnya kita dapat menggunakan yang namanya sintaks for dalam melakukan perulangan. Nah, kurang lebih seperti ini sintaksnya. Kita mulai dengan keyword for, terus kemudian kita sebutkan iterasinya dimulai dari berapa, ya. In, ya, masukkan yang namanya iterable object. Ya, dan di sini kita lakukan apapun blok program ataupun sederhana dengan melakukan satu statement seperti print hello world. Nah, untuk iterable object juga itu bisa diciptakan tidak hanya dari objek-objek seperti string, list, dictionary, set, tuple, namun kita juga bisa menggunakan yang namanya fungsi range. Ya, karena fungsi range ini digunakan untuk menghasilkan rentang bilangan bulat atau integer berdasarkan parameter yang diberikan. Ya, sehingga nanti kita bisa jadikan juga dia sebagai iterable object hasil dari pemanggilan range yang ada di sini. Ada tiga bagian utama dari fungsi range, yaitu adalah awal iterasi, akhir iterasi, dan increment atau decrement.
Argumen yang wajib diberikan pada fungsi range ini adalah nilai akhir dari iterasi, yaitu yang bagian kedua. Sedangkan nilai awal iterasi akan diset menjadi 0 jika tidak disertai saat pemanggilan, ya. Dan untuk increment atau decrementnya juga bersifat opsional karena default nilainya adalah plus 1. Nah, biar lebih lengkap, ya nanti kita akan coba bahas lebih lanjut, ya. Tapi sebelumnya saya ingin membahas dulu tentang yang namanya increment dan decrement. Increment itu adalah sebuah statement untuk menambahkan suatu nilai. Dapat ditulis dengan X sama dengan X plus 1. Ya, atau kita bisa persingkat dengan X plus sama dengan 1. Ini memanfaatkan yang namanya operator assignment. Terus kemudian decrement tentunya kebalikannya, yaitu kalau tadi ini X plus 1, di sini adalah Y sama dengan Y kurang 1 atau Y minus sama dengan 1. Dan perlu diketahui di sini bahwa Python tidak memiliki yang namanya operator unary, yaitu adalah penggunaan nama variabel diikuti dengan tanda plus plus atau minus minus untuk menandakan plus plus ini sebagai increment, ya minus minus adalah untuk yang namanya operator unary bagian decrement. Ya, jadi kalau di bahasa seperti Java, C, PHP itu kita bisa lakukan increment dengan kedua buah simbol yang ada di sini. Nah, berikut adalah contohnya. Kalau kita ingin membuat sebuah perulangan, ya, dari Hello Polybatam yang tadi, biar lebih jelas saya akan langsung contohkan dari Visual Studio Code. Kita bisa buat satu buah file baru, belajar for.py. Kalau kita ingin mencetak Hello World sebanyak 10 kali, kali ini kita tidak lagi perlu mencetak tulisannya sebanyak 10 baris, ya, melainkan kita gunakan for iterasi atau biasanya juga disingkat aja dengan i in range 10. Seperti ini, lakukan pencetakan tulisan secara berulang dari tulisan Hello Polybatam. Sudah sesimpel itu, ya. Dan mungkin harus diingat lagi bahwa ketika for itu dilakukan, ya, kita tuliskan dengan titik 2, segala sesuatu yang berada di dalam blok program yang akan diulang itu harus dipisahkan dengan yang namanya indentasi. Dan defaultnya di sini adalah 4 juga, layaknya yang kita temukan pada match dan case maupun pada if, elif, dan else. Ya, mungkin sesimpel ini dulu kita lakukan perulangan. Python belajar for.py. Ya, seperti ini. Nah, mungkin biar lebih jelas, selain saya menampilkan tulisan Hello Polybatam, saya mungkin ingin juga menampilkan i-nya. Ya, jadi kita bisa kombinasikan. I ini adalah variabel yang akan dijadikan sebagai panduan untuk melakukan perulangannya. Dan nilai I ini akan selalu berubah-ubah menyesuaikan dengan iterable object yang ada di sini. Sehingga kalau misalnya kita ingin menggunakan metode fstring, ya, kita bisa panggil i-nya di sini. Ya, dan kita bakal bisa melihat, ya, perubahan yang terjadi pada nilai i selama perulangannya dilakukan. Kita jalankan kembali. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, perulangan i itu akan dimulai dari 0 seperti yang saya katakan tadi. Karena kita hanya menyertakan satu nilai saja, ini akan dibaca sebagai nilai akhir. Ya, karena defaultnya adalah 0 dan dia berhenti di 9, ya. Dan 10 ini bukan berarti nilai yang akan menandakan bahwa perulangannya berhenti di 10, ya, melainkan 10 ketika i-nya sudah bertemu 10, maka perulangannya sudah tidak lagi dilakukan. Itulah mengapa nanti dia selesainya di 9, ya, bukan di 10. Sehingga kalau kita total-total juga karena dimulai dari 0, jumlah pencetakan tulisan Hello Polybatam itu adalah juga sudah sebanyak 10 buah. Seperti itu. Namun kita juga bisa sertakan, ya, nilai awalnya maupun decrement dan decrementnya. Misalkan 1, kita bisa juga tuliskan 1. Ya, walaupun defaultnya memang 1. Kita buat seperti ini aja. Kita jalankan lagi. Kalau kita buat seperti ini, tentunya nanti Hello Polybatamnya akan dicetak hanya sebanyak 9 kali. Ya. 1,
sampai 9. Karena tidak lagi mulai dari yang namanya 0. Sehingga kalau misalkan pengen tetap 10 supaya 10-nya juga dicetak, ingat yang ada di sini penanda perulangannya harus berhenti. Sehingga kita harus buat 11 supaya 10-nya juga ikutan dicetak. Ya, sesimpel itu. Nah, gimana ceritanya kalau misalkan kita ganti dengan 2? Tentunya saat perulangan Hello Poly Batam dilakukan, dia akan dimulai dari 1. Dan ketika perulangannya yang pertama sudah dilakukan, nilai I akan ditambah lagi dengan nilai plus 2. Ya. Tidak lagi defaultnya plus 1 atau 1 yang seperti kita tuliskan tadi, tapi plus 2. Jadi habis 1 langsung 3, 5, terus kemudian 7, terus kemudian 9, sampai 11 tidak dicetak karena 11-nya adalah penanda akhirnya. Ya, kita coba lagi. Harusnya adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan gitu juga kalau kita bikin 3. Ya, 1 langsung tambah 3, 4, tambah 3, 7, dan 10. Dan terakhir mungkin di for yang ingin kita coba adalah bisa nggak kalau misalkan kita gunakan decrement, yaitu misalkan minus 1. Jawabannya tentu bisa, ya. Namun jangan sampai salah. Ketika kita set seperti ini, ya tentunya nanti perulangannya tidak lagi langsung dilakukan. Ya karena nilainya nanti salah. 1 itu tidak akan pernah mencapai yang namanya 11. Sehingga kalau kita ingin menggunakan decrement tentunya nilai awalnya harus lebih besar. 11 ketika dia nanti nyampai 1 ya melalui proses pengurangan satu per satu ketika perulangannya dilakukan barulah nanti perulangannya berhenti. Jadi kalau kita pengen buat nilai awalnya harus diset lebih tinggi dari nilai akhirnya ketika ingin menggunakan decrement. Kita cobain. Ya, seperti ini. 11, 10 dan berhenti di 2. Ya, karena 1 adalah penanda perulangannya berhenti. Ya, atau misalkan pengen 10, 9, 8 sampai ke 1 maka 10 dan berhenti di 0 sehingga satunya juga ikutan ditampilkan. Ya, seperti ini. Ya, 10 sampai 1. Oke, selanjutnya kalau kita cobain 2 tentunya juga harusnya bisa. Ya, ya kurang lebih sama. Nah, itu adalah ketika kita ingin menggunakan perulangan dengan memanfaatkan fungsi range yang lebih umum digunakan ketika kita ingin melakukan perulangan. Namun, tadi kita juga sudah bahas tentang yang namanya iterable object. Salah satunya itu adalah string, sehingga kita bisa jadikan dia juga sebagai perulangan. Simpelnya misalkan saya bikin seperti ini. Halo. Setiap nilai iterasi dalam string halo, cetak tulisan hello Polybatam. Nah, kali ini I itu tidak lagi dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, melainkan dia akan melakukan iterasi dari setiap karakter yang ada di sini. Ya, sehingga nanti pasti outputnya adalah H, hello Polybatam, A, hello Polybatam, sampai di O, hello Polybatam. Ya, kalau kita mau coba, ya, jadi H, A, L, O. Ya, itu yang dapat kita lakukan dengan menggunakan for. Jadi umumnya kita bisa manfaatkan yang namanya range atau kita juga bisa manfaatkan yang namanya string. Ya, ini adalah contoh yang tadi. Ya, kita bisa katakan I tadi adalah sebagai karakternya. Jadi untuk setiap karakter di dalam string yang kita sudah letakkan di sini, ya tampilkan datanya. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu saja penjelasan singkat tentang perulangan dengan menggunakan for di bahasa pemrograman Python. Next, kita akan mencoba membahas perulangan dengan menggunakan while. Terima kasih.